Artinya Kapolri ini melawan lembaga DPR, melawan lembaga kepresiden, melawan lembaga Mahkamah Konstitusi. Apalagi kalau bukan ini sebuah pembangkangan. Sebentar lagi 5 tahun Listio Sigit menjadi Kapolri. Terlama, kok begitu berkuasa? Kok nggak berani mengganti? Ya kemarin presiden bayangannya adalah Jokowi melalui Gibran. Loh sekarang ada presiden bayangan lagi, Listio Sigit Prabowo. Yang berani gitu loh. Selama 10 tahun era pemerintahan Jokowi, ini jadi berkuasa sekali. Jadi merasa bisa menabrak semuanya, bisa melawan semuanya. Melawan presiden itu dibiarkan. Kembali bersama saya di Abraham Samad Speak Up. Netizen, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa. Ini sahabat kita semua, Dr. Slamet Ginting. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakar komunikasi politik dari Universitas Nasional. Siap. Bung Slamet, Ya. kejadian yang cukup menghebohkan ya. Kontroversial, kan kita tahu sudah ada putusan MK tuh. Nomor 114 ya kalau Ya. nggak salah. Itu tegas dan putusan MK itu kan final and binding. Betul. Dia tegas menyatakan bahwa kalau polisi aktif menduduki jabatan sipil di kementerian itu harus pensiun. Ya. Tapi kemudian ini tiba-tiba menghebohkan juga, tiba-tiba Sigit sebagai Kapolri mengeluarkan peraturan polisi nomor 10 tahun 2025. Ya. Dalam parpol ya, 10 ini di situ justru membolehkan polisi aktif rangkap jabatan di luar institusi kepolisian. Terutama di 17 lembaga yang tercatat itu ya, yang di MK. Meski MK sudah menegaskan sebenarnya ya bahwa polisi aktif harus mundur atau pensiun yang ingin menempati jabatan sipil. Kira-kira begitu, Bu Slamet. Padahal kalau kita ingat, pernah ketika MK ini memutuskan, itu tiba-tiba disambut oleh Menteri Sekretaris Negara, saya ingat betul, dia bilang putusan MK kita harus hormati, kita hargai dan kita laksanakan. Itu kata dia, mensesnya. Kok tiba-tiba baru-baru ini Kapolri menerbitkan ini peraturan polisi nomor 10 tahun 2025. Jadi ibaratnya dia ingin mendegradasi ya, mendegradasi keputusan pemerintah yang akan menjalankan putusan MK. Ini apakah boleh dikategorikan salah satu bentuk pembangkangan konstitusi oleh institusi kepolisian atau apa nih? Ya, betul, tepat. Itu pembangkangan terhadap konstitusi, baik terhadap keputusan MK, terhadap undang-undang kepolisian juga, dan juga undang-undang aparatur sipil negara. Karena secara prinsip hukum tata negara, yang mempelajari hukum tata negara, ilmu politik, ilmu pemerintahan, tahu jika MK menegaskan bahwa polisi aktif wajib mundur atau mengundurkan diri dan pensiun dini jika menjabat di jabatan pemerintahan sipil, maka kemudian muncul peraturan kepolisian nomor 10 tahun 2005, justru itu membuka ruang sebaliknya, maka problemnya bukan sekedar perbedaan tafsir menurut saya, tapi juga melanggar hierarki norma hukum tata negara dan juga tata pemerintahan, tata kelola pemerintahan. Mengapa? Karena jelas peraturan kepolisian itu jauh berada di bawah Undang-Undang Dasar, di bawah undang-undang, di bawah peraturan pemerintah. Nah, jika parpol dipakai untuk menabrak keputusan MK, ya tidak ada lagi kata lain selain itu sebuah pembangkangan terhadap konstitusi kita. Bung Slamet, bisa nggak Anda jelaskan, kok kenapa sampai hari ini Pak Prabowo itu mendiamkan polemik ini? Harusnya kan dia mengambil alih. Harusnya dia nyatakan dengan tegas bahwa institusi Polri harus patuh, harus menjalankan putusan MK. Ini kok dia membiarkan gejolak lagi ini? Kira-kira ada apa? Apakah Pak Prabowo menurut Bung Slamet sedang tersandra nih? Saya kira ada 3 kemungkinan dari pertanyaan Bung Abraham Samad ini. Pertama,
memang terjadi konsensus elit. Artinya konsensus di pemerintahan, di partai politik, di DPR, dan juga di unsur kepolisian. Mengapa? Ya, Polri memang menjadi alat stabilitas politik bagi pemerintah yang berkuasa. Oke? Itu sekarang ya? Iya. Dijadikan alat. Karena itu dia menjadi penyangga transisi kekuasaan. Oleh karena itu konflik dengan polisi itu tidak diinginkan oleh siapapun. Maka ada kesepakatan elit itu. Jadi iya, presiden membutuhkan kepolisian untuk stabilisasi politik. Kemungkinan kedua, soal penguasaan legislatif. Nah, DPR menurut saya banyak sekali tergantung pada aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian. Makanya DPR nggak pernah bersuara ya, mengkritik polisi. Iya, dia punya kerentanan hukum, DPR, anggota DPR. Dan juga secara etika banyak melakukan pelanggaran. Jadi dia tersandra Iya, juga. maka pengawasan menjadi lemah. Artinya harusnya kan disuarakan oleh Komisi 3, malah dukung. Pelanggaran malah didukung, bayangkan. Bahkan dipuji-puja. Iya, jadi karena pengawasan lemah bukan karena tidak tahu. Bukan karena tidak tahu. Tapi karena tidak berani berhadapan dengan kepolisian. DPR. Lalu yang ketiga menurut saya, ini normalisasi pelanggaran. Jadi pelanggaran betul-betul dinormalkan, dibenarkan. Dianggap biasa. Dianggap biasa. Ya, ketika pelanggaran dilakukan serempak dan terus-menerus gitu kan, maka ia berhenti terlihat bukan sebagai krisis tapi berubah menjadi apa? Kebiasaan. Itu yang saya sebut normalisasi pelanggaran. Pelanggaran dinormalisasi. Biasa aja gitu, dianggap hal yang biasa. Nah, jadi kan ada isu, misalnya isu tunjangan, lain-lain. Ya kepolisian, ya DPR, ya pegawai negeri sipil. Dan itu menjadi faktor elit politik untuk menyatu di dalam kasus ini. Maka tadi Bung Abraham Samad bilang, kok pemerintah mendiamkan ya? Ya itu, DPR membiarkan, ya itu. Jadi ada ketergantungan juga struktur DPR pada kekuasaan baik eksekutif dan juga aparat keamanan, dalam hal ini kepolisian. Jadi nggak berdaya gitu loh. Jadi berarti Bung Slamet ingin katakan bahwa DPR yang fungsinya mengontrol lembaga-lembaga negara seperti kepolisian itu tidak berjalan. Tidak berjalan. Justru dia takut ya? Takut, lemah, karena banyak sekali pelanggaran. Nah, kau gini, aku punya catatanmu. Gitu. Oh, berarti ini disebabkan karena hampir anggota-anggota DPR itu orang nggak bersih, kira-kira gitu. Tersandera. Secara etik mereka sering melanggar. Belum lagi pat gulipat mencari, yang seperti saya bilang, mencari tunjangan-tunjangan ketika berhadapan dengan konstituennya dan lain-lain. Banyak sekali pelanggaran. Dan sama-sama ketika kedua pelanggar itu menyatu, ya sudah. Sesama sopir truk dilarang saling mendahului. Jadi kalau sesama pelanggar menyatu, ya yang korban rakyat ya? Iya, yang korban rakyat. Jadi berarti Bu Slamet ingin katakan dalam situasi seperti ini, DPR-nya tidak berfungsi untuk mengontrol institusi negara seperti kepolisian, maka yang jadi korban itu rakyat? Oh iya pasti. Maka tugas kita di sini mengingatkan. Sebagai akademisi, sebagai pers, ini kan fungsi pers juga. Kita menjalankan kontrol sosial. Karena DPR diam aja, malah membenarkan. Bukan sekedar memuji-muji ya? Memuji-muji. Kelihatannya kalau polisi itu dipuji-puji terus ya? Oke, Bung Slamet, kan kita masih ingat sebelumnya ketika keluar putusan MK itu kan tegas tuh pemerintah yang disuarakan oleh Mensesnek pada saat itu bahwa pemerintah akan menjalankan, mentaati putusan MK. Tapi ini kok tiba-tiba ada begini, pemerintah nggak punya reaksi terhadap kepolisian. Itu kira-kira peran Pak Prabowo itu lagi di mana, Pak? Apakah dia tersandra? Tersandra oleh Jokowi atau siapa nih? Ya saya bilang tadi, memang ini jadi kesepakatan elit, itu kesimpulan saya.
kesimpulan elit, baik di mana elit pemerintahan, elit parlemen, dan juga barangkali elit yudikatif. Terus gimana? Ya fungsinya tinggal kita, akademisi, kemudian masyarakat sipil, pers, yang harus menyuarakan. Tinggal itu yang bisa mengontrol. Tinggal itu. Termasuk di forum ini, makanya kita ingatkan gitu loh. Oke, Bu Slamet. Iya. Apakah dengan adanya kejadian ini justru membuktikan kepada kita semua bahwa pengaruh kekuasaan Jokowi itu masih dominan dan masih sangat kuat sehingga Pak Prabowo tidak bisa mengambil langkah-langkah yang konkret, langkah-langkah yang inisiatif? Ya, menurut saya bukan hanya persoalan nama Jokowi ya. Oke. Karena menurut saya gini, secara analisis juga lembaga-lembaga yang punya kontrol, punya fungsi kontrol terhadap penyelidikan, pencegahan, itu juga nggak berdaya karena polisi sudah masuk ke lembaga-lembaga itu. Dan itu memang warisan pemerintahan yang lama, kan? Misalnya orang-orang kepolisian masuk di KPK, di PPATK, Demdagri, di OJK yang fungsinya pengawasan. Ya, ketika mitra pengawasan diisi oleh aparat aktif dari institusi yang sama, terus kita mau apa? Independensi struktural ya udah pasti melemah. bahkan hampir sebagian besar kementerian sekarang irjen-irjennya itu diisi oleh polisi ya. Ya, jadi orang yang akan mengisi jabatan akhirnya akan diseleksi oleh polisi juga. Nah ini gimana? Oleh orang-orang yang selaras dengan polisi rejim. Kan repot kita. Jadi fungsi kepolisiannya sudah menyimpang kemana-mana. Karena itu dengan adanya kepentingan konflik struktural ini dan juga dikaitkan dengan pemerintahan lama, menurut saya efek jera di dalam fungsi hukum oleh KPK sudah mati jadinya, nggak bisa. Kalau yang terjadi yang mau diawasi adalah polisi, tapi di sana yang melakukan juga aparatnya polisi kan susah. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Juga misalnya bukti hukumnya juga akan sulit. Ya dalam beberapa kasus hilang. Ya contohlah dalam kasus-kasus dugaan ijazah palsu Jokowi misalnya. Semua bukti-bukti jadi hilang. Di KPU nggak ada. Hal-hal yang nggak masuk akal menurut saya. Jadi ini kok jadi ada persekongkolan jahat ya menurut saya. Yang kita harus mengingatkan, negara ini rugi loh kalau nggak ada yang mengingatkan. Ada persekongkolan dibiarkan seperti itu. Oke, Bu Slamet, apakah fenomena polisi dijadikan alat kekuasaan ini baru pertama kali terjadi sejak rejim Jokowi atau sudah pernah juga terjadi sebelumnya? Iya, saya kan istilah Partai Coklat itu muncul di era Jokowi ya? Iya. Karena itu menurut saya semua berkepentingan terhadap kepolisian. Itu termasuk lembaga yang powerful ya. Powerful mengapa? Karena dia punya dua alat, senjata dan hukum gitu loh. Kalau nggak mau mempan dengan hukum, ya dia bisa diancam dengan senjata. Kalau kemudian senjata dia kuat, ya sudah. Dia juga sebagai penyidik juga bisa memberatkan hukuman seseorang. Ya contoh kasus ketika berkonflik dengan oknum kepolisian, apapun dibikin, apapun dicari, kita nggak ada yang bersih. Tapi nggak lucu gitu, hal-hal yang nggak ada kaitannya dengan kasus disebarluaskan. Kemarin coba Purbaya, saya nggak menuduh siapa pelakunya. Persoalan pribadi-pribadinya dia dimunculkan di medsos. Jadi betul-betul akhirnya orang... Pembunuhan karakter ya? Pembunuhan karakter. Wah ini ketika elit sudah bersatu, bersekongkol, kita bisa apa gitu loh. Seorang Abraham Samad, seorang Slamet Ginting punya apa? Bisa dijerat dengan hukuman
apapun, kriminalisasi, pembungkaman dan lain-lain. Polisi itu kan kuat sekali gitu. Oke. Tapi kalau kita nggak mengingatkan seperti apa? Oke, kalau begitu kira-kira apa yang harus dilakukan Pak Prabowo nih atau pemerintahan Pak Prabowo agar bisa menempatkan kembali konstitusi dan hukum di atas segala-galanya, tidak lagi dipermainkan? Ya dia harus patuh. Ya misalnya di atas ya pasti Pancasila sebagai falsafah bangsa. Di bawah kita pasti Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang, kemudian peraturan pemerintah, baru peraturan institusi seperti kepolisian atau di BUMN misalnya peraturan Bulog. Ya jangan kemudian diubah membuat peraturan pemerintah dasarnya adalah peraturan kepolisian. Loh ini udah dijungkir balikan. Ini menandakan bahwa kita bukan lagi negara hukum, tetapi negara kekuasaan. Ini menggerus demokrasi kita gitu. Kita mengingatkan karena kita concern, katanya kita ingin menjadi negara demokrasi. Di situ ada supremasi sipil terhadap lembaga-lembaga bersenjata termasuk kepolisian. Ya tugas kita kan seperti itu. Bagian dari masyarakat sipil nggak bisa nih lembaga bersenjata menabrak hukum seenak-enaknya kemudian dibenarkan. Mestinya menurut saya Presiden Prabowo menggarisbawahi pernyataan Profesor Mahfud MD, Profesor Jimli Asidiki, yang keduanya pernah menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi, bahwa ini pembangkangan. Ya sudah harusnya ikut gitu loh. Kalau orang-orang itu tidak diikuti, lalu mau ngikuti siapa? Menurut saya Presiden Prabowo kalau memang betul-betul ingin menegakkan konstitusi dan profiling dirinya sebagai macan atau harimau Asia, ya dia harus tunjukkan itu. Bukan kemudian dia menjadi kucing kampung gitu loh, yang bisa tunduk kepada lembaga di bawahnya. Loh, kepolisian itu di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 30 ayat 4 atasannya presiden. Presiden langsung bisa membatalkan perpol itu. Paling nggak kan 3 lembaga yang bisa menghentikan perpol ini. Ya Mahkamah Agung, ya Mahkamah Konstitusi, termasuk Presiden. Bisa. Nah ini kan sebenarnya yang kita kecewa, undang-undang... Jadi Presiden bisa membatalkan segera peraturan polisi? Bisa batalkan. Jadi ya, mudah ya? Mudah, Kapolri juga bisa menganulir. Mudah aja sebenarnya. Pernyataan dari 2 tokoh itu, Profesor Jimli dan Profesor Mahfud, itu kan bisa menjadikan rujukan. Apalagi kemudian di dalam perpol itu tidak ada menimbang dan lain-lain itu mempertimbangkan, memutuskan, tidak ada acuan kepada MK. Jadi seolah-olah berdiri sendiri gitu loh. Nah, di dalam undang-undang kepolisian kan jelas ini saja dia melanggar undang-undang kepolisiannya sendiri. Undang-undang itu dibentuk oleh DPR bersama Presiden ditandatangani. Artinya Kapolri ini melawan lembaga DPR, melawan lembaga kepresiden, melawan lembaga Mahkamah Konstitusi. Apalagi kalau bukan ini sebuah pembangkangan gitu loh. Ini bahasa akademis. Memang ini pelanggaran konstitusi. Maka masa pelanggaran konstitusi dibenarkan, dilanjutkan, dibiarkan seolah-olah pelanggaran dinormalisasi. Ya nanti lama-lama orang akan membuat misal peraturan ini. Kok peraturan mengatur undang-undang yang lain? Termasuk undang-undang aparatur sipil negara. Memang belum ada peraturan di bawah undang-undang kepolisian, kemudian peraturan di bawah undang-undang aparatur sipil negara. Menurut saya tertib administrasi hukum ketatanegaraan dulu, baru dijalankan. Oke, peraturan pemerintah boleh, tapi ini kan juga harusnya dikomunikasikan, dikonsultasikan kepada parlemen, dikonsultasikan kepada siapa? Pakar hukum tata negara, pakar ilmu politik, pakar ilmu pemerintahan. Nih, kami punya
17 kementerian dan lembaga yang akan diisi oleh polisi aktif di jabatan pemerintahan sipil. Nah, kalau Undang-Undang TNI ada, di Undang-Undang tahun 2004 ada 10, kemudian yang revisi ini ada 16, ada. Jadi kalau dia ngisi, ya ada di undang-undangnya, ini kan nggak ada. Jadi harusnya menunggu revisi undang-undang kepolisian, baru ini dimasukkan di dalam revisi. Itu pun harus didiskusikan juga, mengundang para pakar. Cocok nggak kalau di KPK? Cocok nggak kalau di OJK? Cocok nggak kalau di lembaga-lembaga yang terkait dengan pengawasan dan hukum? Oke, Bung Slamet, kalau Iya. kita lihat kan bukan baru pertama kali ini ya Kapolri seperti berseberangan dengan Iya. pemerintah. Kita masih ingat ketika Presiden menyatakan bahwa akan membentuk tim reformasi kepolisian, itu tiba-tiba Polri membentuk tim reformasi kepolisian internal Iya, kan? iya betul. Baru kemudian nanti pemerintah membuat lagi. Ini ada apa sih sebenarnya? Kok polisi tidak patuh banget sama Presiden? Ini ya, artinya saya melihat dalam catatan saya, selama 10 tahun era pemerintahan Jokowi, ini jadi berkuasa sekali. Jadi merasa bisa menabrak semuanya, bisa melawan semuanya. Melawan presiden itu dibiarkan. Itulah seperti saya bilang tadi, saya betul-betul berharap Presiden Prabowo menjadi harimau atau macan Asia. Bukan kucing kampung yang takut dengan tikus gitu loh. Ini kan nggak bisa. Harus. Siapa tikus siapa? Ya itu tadi. Iya. Kan harusnya lembaga yang lebih kecil dia harusnya berani. Iya, Kok iya. dibiarkan? Apalagi presiden ya? Harusnya dibatalkan, membuat tim sendiri, Oke. tim independen. Yang ini juga gitu. Makanya saya berpikir sekarang, loh, kok dibiarkan terus ya udah 2 kali? Iya. Ya jangan-jangan memang ada kesepakatan elit. Ya itu merugikan Prabowo sendiri. Lalu kok ngalingkong juga? Ada apa? Apakah karena misalnya Listio Sigit itu sangat kuat, dia tahu kelemahan pejabat-pejabat ini semuanya, termasuk pejabat era lama, sehingga dia punya kartu truf yang bisa kapanpun diledakkan, sehingga nggak ada yang berani. Kan nggak masuk akal juga. Sebentar lagi 5 tahun, Listio Sigit menjadi Kapolri. Terlama. Terlama, kok begitu berkuasa? Kok nggak berani mengganti? Menurut saya gini loh, Oh, jadi kalau menurut Bung Slamet seharusnya posisi Kapolri itu sudah diganti ya karena kelamaan ya? oke lah, dengan alasan konsolidasi kekuasaan. Konsolidasi kekuasaan tuh nggak bisa terlalu lama. Paling maksimal 9 bulan. Iya, masa transisi ini kan sudah 14 bulan. Konsolidasi kalau terlalu lama itu merugikan pemerintahan yang baru juga. Jadi ini akhirnya apa? Nggak ada bedanya antara pemerintahan baru dengan pemerintahan sebelumnya. Oke. Ini kok nggak terjadi ya konsolidasi kekuasaan yang betul-betul diharapkan dari Presiden Prabowo Subianto. 14 bulan tuh kelamaan. Jadi ada apa? Mengapa Listio Sigit begitu berkuasa? Akhirnya nanti orang berpikir, oh ini jangan-jangan the real presiden adalah Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Kan kita tidak mau seperti itu. Prabowo produk demokrasi melalui pemilu, apapun hasilnya kita hormati. Oke. Ya tapi jangan sampai kemudian ada presiden bayangan. Ya kemarin presiden bayangannya adalah Jokowi melalui Gibran. Loh sekarang ada presiden bayangan lagi, Listio Sigit Prabowo yang berani gitu loh. Jadi menurut saya ini sebuah catatan buruk untuk pemerintahan Presiden Prabowo dalam setahun ini. Kalau kita bicara kaleidoskop ya, Iya. dari Oktober 2024 sampai menjelang 2026. Berapa menteri yang sudah direshuffle? Orang kan sekarang berpikir, kira-kira ke depan siapa lagi yang akan direshuffle? Kalau begini jadinya pesimistis. Kita mendukung Presiden Prabowo, bukan kemudian menyerahkan leher. Ya, artinya bukan mendukung tanpa reservo. Yang bagus kita dukung, yang nggak bagus ya kita ingatkan seperti di forum ini gitu loh. Oke.
Bung Slamet, jadi Bung Slamet mau katakan bahwa sebenarnya apa yang dilakukan Kapolri dengan penerbitan Perpol 10 tahun 2025 itu sebenarnya diketahui oleh Presiden. Ya menurut saya Kan sudah tadi bilang jangan-jangan itu bagian dari konsolidasi politik kan? Berarti kalau gitu diketahui. awalnya kan saya pikir mungkin tidak diketahui. Oke. Karena sedang sibuk ngurusi bencana. Ya, Kan begitu. Ya betul. Tapi ini sudah sekian lama. Oh. Nggak mungkin dia nggak mengetahui informasi itu. Oke. Memang Kapolri Listio Sigit Prabowo sudah mengatakan sudah berkomunikasi dengan lembaga-lembaga. Artinya kira-kira lembaga di mana ada anggota kepolisian aktif menduduki jabatan itu. Gitu. Jadi menurut saya ini bukan semata-mata dia melindungi temannya di kepolisian yang duduki jabatannya, tapi ada motif kekuasaan. Karena apa? Betul-betul politik lebih unggul daripada hukum dalam kasus ini. Jadi politik mengendalikan hukum ya? Iya, politik mengendalikan hukum. Kalau bicara politik berarti bicara pertarungan kekuasaan. Berarti dia punya motif kekuasaan dengan tetap memaksa agar ini bukan pelanggaran. Jadi mencari apa? Mencari dalih gitu. Mencari justifikasi ya? Mencari justifikasi. Ya. Nah, belum ada pernyataan bahwa Kapolri Listio Sigit Prabowo menemui Presiden Prabowo membahas tentang peraturan kepolisian nomor 10 ini. Belum ada. Jadi dia belum pernah ketemu ya, memberitahu secara langsung? Belum. Saya tuh sebenarnya sedang menunggu pernyataan Presiden Prabowo. Sampai hari ini kan belum ada. Ini sebenarnya gimana? Prof. Yusril katanya ingin bertemu Presiden mencari jalan keluar soal kasus ini. Menurut saya beginilah ya. Mestinya patuhi dulu keputusan MK, ya kan? Itu aja intinya. Itu aja dulu. Nanti kalau mau dimasukkan, ya nanti. Tunggu revisi undang-undang. Setelah revisi undang-undang, baru ada peraturannya. Revisi undang-undang kepolisian, seperti kemarin revisi undang-undang TNI nomor 3 tahun 2025, ini sudah ada nanti tahun 2026, baru masuk. Kalau enggak, pembenaran semua. Ada alasan, nanti 300 sekian jenderal polisi nganggur. Kan begitu. Loh, di TNI juga banyak 300-an sampai 400-an perwira tinggi nganggur, biasa aja. Kan biasa aja. Dan TNI juga nggak menuntut seperti polisi dulu misalnya, ya 58 pensiun. Polisi ada catatan, bisa 60 tahun kalau memiliki keahlian khusus untuk perwira tinggi. Untuk Bintara, dia bisa tetap 58. TNI 53. TNI nggak protes. Ya 53 pensiunlah kau. Kalau regulasi tidak dihormati, lalu kita tunduk pada apa? Katanya kita juga negara berdasarkan hukum. Ternyata kesimpulannya dari kasus ini, negara berdasarkan kekuasaan. Suka-suka kekuasaan, suka-suka gua dong. Emang kenapa? Kalau gua tabrak ini, kan repot. Dan itu menjadi presiden buruk ya? Presiden buruk menurut saya. Nanti masyarakat menjadi tidak patuh terhadap hukum. Terhadap polisi juga gitu. Polisi nilang kita. Ada peraturan misalnya, ada peraturan kantor kita. Kita tetap harus membawa, harus sampai tujuan itu. Melanggar, oh enggak. Nanti kamu juga biasa melanggar, kamu tabrak, kamu bikin peraturan, kami juga bikin peraturan. Peraturan di kantor kami boleh kok. Tidak ada ganjil genap. Tujuannya logistik ini harus sampai bandara misalnya. Nggak bisa, semuanya begitu. Jadi Prof. Ginting semakin yakin bahwa sebenarnya Perpol yang dikeluarkan Kapolri nomor 10 tahun 2005 itu belum pernah dikonsultasikan secara langsung dengan Presiden. Iya. Mungkin hanya diberitahu ya? Iya, hanya diberitahu. Pemberitahuan sifatnya? Iya. Pertama kemungkinannya itu. Oke. Kedua kemungkinannya sudah diberitahu tapi diam aja. Saya tidak ingin kemudian ke depan Prabowo dijuluki the king of omon-omon. Nggak mau saya. Oke. Harus ada keputusan.
Harus berani. Jadi pidato yang berapi-api di podium itu nggak ada harganya lagi ketika dia tidak melaksanakan eksekusi. Oke. Kan beliau dikenal kemana-mana sebagai tokoh demokrasi dunia. Karena Indonesia adalah negara demokrasi ketiga terbesar di dunia, kan begitu. Ya mestinya tunjukkan. Ya, kalau kita bicara tentang demokrasi, ini betul-betul adalah kontrol sipil begitu lemah. Presiden itu perwakilan dari rakyat sipil, ya kan? Supremasi sipil. Supremasi sipil. Supremasi sipilnya lemah terhadap aparatur keamanan bersenjata, dalam hal ini kepolisian. Jadi betul-betul sama seperti dulu. Kalau dui fungsi ABRI itu dikritik habis, itu kan yang kita mau pada saat reformasi. Tapi sekarang terjadi dui fungsi Polri. Dan itu dibenarkan, dinormalisasi. Ini lebih berbahaya. Dinormalisasi. Bahaya ya? Lebih bahaya ini. Oke, Bung Slamet. Iya. Apa yang menjadi catatan penting dari kejadian ini? Kemudian apa yang harus dilakukan nih presiden atau pemerintahan? Pertama, diamnya negara itu ya, itu menjadi contoh buruk bagi masyarakat, terutama generasi-generasi yang sekarang. Itu jadi gini, generasi ini bisa menjadi generasi yang apatis. Apapun yang diomongkan oleh kepala negara, apapun yang diomongkan oleh Kapolri, mereka akan mencibir. Ah, lu ngomong doang gitu loh. Ternyata dalam aplikasi, dalam implementasinya Tidak ada. nggak ada. Nggak bisa apa-apa. Jadi betul-betul kekhawatiran kita, terutama ke generasi yang di bawah kita ini, betul-betul. Karena mereka tumbuh dengan narasi reformasi. Indonesia itu sudah melakukan reformasi loh, ya kan? Kemudian sudah berniat mencanangkan kita akan menjadi negara demokrasi. Lalu mereka menyaksikan kemunduran ini. Ketika kekuasaan mengalahkan aturan hukum. Ini resikonya akan terjadi perlawanan dari anak-anak muda ini. Dan itu nggak Seperti di bisa, negara-negara lain ya? Iya, nggak bisa kita abaikan. Apatisme politik dan juga nantinya bisa terjadi ledakan yang sangat dahsyat, terutama tergerusnya erosi kepercayaan publik terhadap penguasa, baik itu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lu berselingkuh lu semuanya, ya kan? Terus kita percaya sama siapa? Apalagi ketika pers juga sudah dibungkam, terus mau apa kita? Kampus diam aja. Akademisi berpikirnya cari kepangkatan aja. Lah terus gimana? Jadi komisaris. Iya, sejarah menunjukkan negara runtuh itu bukan karena kritik ya, bukan karena kritik kita ya, tapi karena diamnya institusi saat ada pelanggaran yang dinormalisasi, dan ini akan menjadi bom waktu. Dan bom waktu sosial ini bukan sekedar isu elit, tapi betul-betul isu yang harus kita perhatikan. Jangan sampai negara kita seperti Nepal, ketika omongan penguasa tidak lagi dipercaya. Ketika omongan penguasa tidak bisa dipercaya, kalau seperti Wiji Tukul, maka hanya satu kata, lawan. Nah, seperti itu. Itu yang berbahaya ya? Itu berbahaya. Kalau kita ngelawannya hanya seperti ini ya, mengkritik seperti itu. Yang perlu kita lakukan ke depan, pertama menurut saya, perlawanan konstitusional tetap harus kita lakukan. Tapi bukan perlawanan yang emosional. Ya, kita tetap rasional, kemudian dengan cara apa? Judicial review. Peraturan kepolisian itu misalnya, juga peraturan pemerintah jika terbit. Karena apa? Karena kok
terbolak-balik ya. Jadi peraturan pemerintah dibikin setelah ada peraturan kepolisian, terbalik-balik. Nah, yang kedua menurut saya, koalisi masyarakat sipil dan juga kaum kampus, akademisi ilmu hukum tata negara, akademisi ilmu politik, akademisi ilmu pemerintahan, dan juga ilmu sosiologi, serta mahasiswa dan Gen Z terutama menurut saya, itu tetap kita harapkan menyuarakan terus, termasuk pers juga harus independen. Udah tahu keliru. Saya kadang-kadang sekarang melihat, loh kok media massa mainstream kok diem aja ya, ada apa ya? Apa karena memang terutama televisi sekarang sudah sekarat, iklan itu susah, iklan itu berharap hanya dari pemerintah, kemudian tidak berani mengkritik pemerintah. Nggak boleh seperti itu. Nah, kita juga harus bisa memisahkan kritik institusi dari serangan personal. Jangan kemudian kita mengkritik, lalu personalisasi kita diserang habis-habisan. Nanti profiling seorang Slamet Ginting. Wah, repot menurut saya. Jadi ini penting agar kritik tetap kita sampaikan secara rasional, secara konstitusional. Jangan sampai kemudian dipatahkan sebagai ini nyinyir terhadap pemerintah. Nggak begitu. Menurut saya tetap. Jadi tekanan publik itu tetap harus terukur dan konsisten, bukan viral sesaat terus kita diam, tapi isu multifungsinya kepolisian menurut saya juga harus kita garis bawahi, juga independensi lembaga negara, supremasi putusan MK harus kita junjung tinggi. Seperti juga pada saat kita sangat tidak setuju dengan keputusan MK yang meloloskan Gibran, mau apa kita? Kita tetap setujui. Kita tetap setuju, dan polisi bilang yang melawan keputusan MK akan berhadapan dengan lembaga kepolisian. Lah, Anda sendiri sekarang gimana? Ada keputusan MK yang terkait dengan lembaga dirimu, tapi kau sendiri tidak mengawal keputusan Mahkamah Konstitusi. Jadi kesimpulannya menurut saya yang kita hadapi sekarang bukan sekedar Kapolri Listio Sigit Prabowo, kemudian juga pengaruh pemerintahan lama Jokowi atau satu rejim yang sekarang sedang berkuasa, tapi ini adalah pertarungan antara negara hukum melawan negara kekuasaan administratif. Jadi jika kita membiarkan konstitusi jadi simbol saja, kemudian dia hukum jadi alat kekuasaan, aparat jadi penguasa yang senyap, tapi selama ada publik yang kritis seperti di forum ini, dan kampus yang berani, serta generasi muda yang peduli, saya kira kita belum terlambat, Bung. Oke. Terima kasih, Bu Slangiti. Iya. Luar biasa, mudah-mudahan ini mencerahkan kita semua ya, mengedukasi kita semua, dan memberikan kita petunjuk tentang sebuah jalan kebenaran yang ada di depan mata kita. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.